Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup, untuk anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan, untuk masa depan, kerinduan kita, cita-cita kita dalam berkeluarga. Supaya Tuhan berkati, lindungi dan sertai dalam perjalanan kita berumah tangga. Untuk itu mari naikkan satu pujian yang mengatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin saudara. Oh, kami percaya ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Demikian kerinduan kami Tuhan, Engkau berkarya dalam diri kami. Tidak ada yang mustahil bagimu, bagi keluarga kami, bagi kerinduan-kerinduan kami, bila kami ada dalam-Mu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini kita masuk dalam Matius pasal 2. Saya baca ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekarang setelah Yesus lahir di Betlehem, di Yudea, pada zaman Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah ia yang dilahirkan, Raja orang Yahudi itu? Sebab kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal ini, gelisahlah ia dan seluruh Yerusalem bersamanya. Lalu ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa itu. Ia mengorek keterangan dari mereka tempat Kristus dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, wilayah Yudea, karena beginilah yang ditulis oleh Nabi. Dan engkau, Betlehem, di tanah Yudea, sama sekali bukanlah yang paling kecil di antara para penguasa Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes diam-diam memanggil orang-orang Majus itu, meminta kepastian dari mereka tentang waktu bersinarnya bintang itu. Lalu ia menyuruh mereka ke Betlehem dan berkata, pergilah dan selidikilah dengan teliti tentang anak itu. Dan kalau kamu sudah menemukannya, laporkan kepadaku, supaya aku juga bisa datang dan menyembahnya. Setelah mendengar raja, mereka pergi dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu menuntun mereka, sampai tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Setelah masuk ke rumah, mereka menemukan anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka tersungkur dan menyembahnya. Kemudian mereka membuka tempat-tempat hartanya dan mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena diperingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu, kali ini saya menyoroti tokoh Herodes dalam kisah ini. Herodes sebetulnya adalah seorang raja yang hebat, tetapi ia sangat mudah curiga dan kejam luar biasa. Sejarah menjelaskan bahkan ia membunuh istrinya sendiri
ibu mertuanya, dan 3 anak laki-lakinya karena curiga bahwa mereka mau merebut tahtanya. Sampai-sampai saat itu ada kata-kata kaisar yang berbunyi, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anak-anak laki-lakinya. Mengapa? Karena Herodes yang ingin menyenangkan hati orang Yahudi, dia tidak makan babi. Jadi kalau menjadi babinya aman. Tetapi kalau menjadi anak laki-lakinya, resikonya besar untuk dijulukai merebut tahtanya lalu dibunuhnya. Nah, semua orang tahu akan kekejaman daripada Herodes. Ketika ia mendengar kabar dari orang-orang Majus tentang raja yang baru lahir, dikatakan oleh kitab suci, ia terkejut beserta seluruh Yerusalem. Mengapa beserta seluruh Yerusalem? Karena rakyat pada waktu itu mungkin merasa, wah, ini pasti akan kacau, karena mereka akan menduga pasti reaksi Herodes akan kabar raja yang baru ini akan luar biasa. Ada beberapa sikap kita akan belajar di sana, tentunya yang negatif kita hindari dan kita jangan contoh, yaitu 2 sikap Herodes terhadap firman Tuhan dan juga sikap terhadap Tuhan Yesus. Terhadap firman Tuhan, dia tidak percaya. Ia pasti mendengar tentang nubuat tentang Tuhan Yesus dalam firman Tuhan, tetapi ia tidak percaya. Ia mau bertanya tentang firman Tuhan, mau mendengar firman Tuhan hanya karena ia ingin tahu. Bukan karena cinta pada firman Tuhan, senang dengan firman Tuhan, apalagi percaya. Nah, ini yang perlu kita belajar. Ada banyak orang Kristen yang mau mendengar firman Tuhan hanya karena ingin tahu terhadap hal-hal tertentu. Ciri mereka suka pilih-pilih ayat. Ya, kalau topiknya cocok dia suka, kalau enggak tidak. Kalau demikian, maka sebetulnya tidak lebih daripada seorang Herodes. Maka kita mesti bertobat bila kita termasuk yang demikian. Lalu Herodes juga tidak taat pada firman Tuhan. Dustanya dalam ayat 8 dan lebih-lebih keinginannya untuk membunuh raja yang baru itu, ya, dan kemudian nanti kalau kita baca selanjutnya di ayat 13 itu, dia mengadakan pembunuhan massal, bayi-bayi yang baru lahir di Bethlehem itu dibunuhnya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia justru menolak firman Tuhan. Nah, sekarang sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Ia menganggap kehadiran Tuhan Yesus itu mengganggu kehidupannya, kedudukannya, sehingga ia menentang Tuhan dan ingin membunuhnya. Perlu diketahui bahwa orang yang memusuhi Yesus belum tentu memusuhi gereja. Herodes membangun bait Allah loh, tetapi ia memusuhi Yesus. Jadi bisa saja saudara pro pada gereja, pada kekristenan, tetapi tanpa sadar saudara memusuhi Yesus. Ini juga kita mesti introspeksi diri. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi Herodes salah paham, salah sangka terhadap maksud baik Yesus, dan ia justru memusuhi Yesus. Saudara-saudara, apakah kita ini seharusnya menerima Yesus atau menolak Yesus? Seharusnya kita menerima Yesus. Tetapi bukankah seringkali sikap kita terbalik ketika kita merasa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita justru mengganggu? Ada banyak orang-orang yang merasa terganggu karena kehadiran Yesus bertentangan dengan ajaran agamanya. Ada banyak orang terganggu karena kehadiran Yesus mengganggu kenikmatan hidup yang sedang dijalani dalam dosa. Ada merasa yang terganggu karena kehadiran Yesus mengganggu zona nyamannya, di mana hari Minggu biasanya piknik, jalan-jalan, maka harus ibadah dan kebaktian. Mungkin saudara merasa juga terganggu pekerjaan saudara karena ia melarang saudara berdusta, menyuruh saudara harus jujur, sementara ada banyak pekerjaan menuntut untuk berbohong atau tidak mengatakan yang sesungguhnya, atau hal-hal yang lain yang mengganggu kenyamanan kita, sehingga akhirnya kita justru tanpa sadar menolak Yesus dengan tidak mau
mengikuti kebenaran. Melalui renungan hari ini kita diingatkan, apakah kita menolak Yesus atau kita menerimanya dengan sukacita seperti para Majus. Nah, saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang petani yang mempunyai seekor anjing yang setia. Suatu hari petani itu mempunyai anak, dan pada waktu ia pergi ke sawah untuk bertani, ia meninggalkan bayinya dalam kamar beserta dengan anjingnya. Pada waktu ia pulang dari sawah, anjingnya menyambutnya dengan mulut berlumuran darah. Ia kaget sekali dan menduga bahwa anjing itu telah membunuh bayinya. Ia marah dan lalu memukuli anjing itu sampai mati. Tetapi pada waktu ia masuk ke kamar, ternyata bayi itu ada dalam keadaan sehat. Dan di dekatnya ada bangkai seekor ular kobra. Jadi sebetulnya anjing itu membela bayi itu dengan bertarung dengan ular itu dan membunuhnya. Anjing itu melakukan sesuatu yang sangat baik dan mulia. Tetapi karena salah sangka, petani itu justru membunuhnya. Ada banyak orang memusuhi Yesus karena salah sangka seperti itu. Yesus datang ke dunia dengan maksud baik dan mulia, yaitu untuk mati di salib bagi dosa dunia. Tetapi banyak orang salah sangka dan menganggap Yesus sebagai gangguan. Biarlah kehidupan kita sebaliknya menyambut Yesus seperti para Majus menyambut seorang raja yang patut dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi pribadi yang selalu menyambut-Mu dalam sukacita dan rasa syukur, karena kehadiran-Mu adalah berkat dan anugerah terbesar atas kehidupan kami sebagai umat manusia yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, anugerah yang Kau nyatakan melalui berumah tangga. Yang berdoa untuk pasangan hidup kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuntunlah kami Tuhan, hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dan melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunlah langkah hidup kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun juga sebagai anak-anak. Kami menyatakan fungsi kami di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu, sehingga keluarga kami diberkati. Berkati kerinduan-kerinduan kami, masa depan kami di dalam Engkau, dan biarlah kami seluruh keluarga, anggota keluarga melayani-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.